Hai, Assalamualaikum. Kalian sudah siap belajar hari ini? Yuk kita mulai yuk. Hari ini kita akan praktek membuat komik. Sebelumnya Miss Rahmi tanya dulu nih, siapa di antara kalian yang suka membaca komik? Komik yang kalian lihat tentu terdapat gambar, bukan? Nah, komik merupakan bagian dari gambar cerita. Gambar cerita sama juga dengan gambar ilustrasi. Contoh gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, pamflet, cover, dan komik. Jadi, komik termasuk gambar ilustrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komik adalah cerita bergambar di majalah, surat kabar, atau berbentuk buku yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kamus Eka Bahasa Resmi Bahasa Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sedangkan menurut Wikipedia, komik adalah media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan gambar. Sering dikombinasikan dengan teks atau informasi visual lainnya. Sekarang amatilah komik digital yang Miss Rahmi buat ini. Ciri khas komik adalah terdapat panel yang disandingkan. Panel itu yang kotak-kotak ini. Kemudian terdapat perangkat tekstual seperti balon ucapan. Balon ucapan yang ini nih, yang berisi tulisan. Selanjutnya dilengkapi dengan onomatop. Istilah onomatop berasal dari bahasa Yunani, berarti kata atau sekumpulan kata yang bunyinya mirip atau menyerupai sumber aslinya. Contoh onomatop pada komik ini adalah tulisan kriuk ini. Kriuk ini menandakan bunyi perut yang sedang lapar. Oke, sekarang waktunya iklan dulu ya. Di sini Miss Rahmi sengaja untuk menjeda videonya agar para pembajak di luar sana sulit untuk mengedit videonya. Oke, mohon maaf ya. Kita lanjut lagi ya. Onomatop bisa terinspirasi dari suara hewan, manusia, atau lainnya. Beberapa contoh onomatop bisa kalian lihat di sini. Contohnya, suara kucing di sini ditulis dengan meong. Suara manusia saat tertawa misalnya di sini ditulis hahaha. Kemudian suara lain misalnya suara saat mengambil foto yaitu cekrek. Nah, saat kalian membuat komik yang perlu diperhatikan adalah hal-hal berikut ini. Pertama, kesesuaian cerita dengan topik. Kedua, kejelasan cerita. Tentu saja ada tokohnya ya. Kemudian, terakhir adalah keruntutan alur, di mana ada awal, isi, dan akhir cerita. Nah, sekarang yuk kita mulai praktek membuat komiknya. Siapkan kertas polos, pensil, penghapus, dan alat mewarnainya. Miss Rahmi akan praktek membuat komik tentang topiknya menjaga kesehatan organ pencernaan. Kemudian tokohnya ada sepasang kelinci yang bernama Jia dan Cio. Runtutan cerita dari awal, Jia berbagi permen dengan Cio. Isinya, Cio makan permen yang sudah terjatuh. Dan akhir cerita, Cio sakit perut karena makan permen yang terjatuh. Oke, sudah siap ya? Mari kita gambar cerita tersebut. Pertama-tama, Miss Rahmi akan buat 4 panel dengan menggunakan penggaris. Kertasnya dibagi 4 seperti ini. Selanjutnya, Miss Rahmi akan buat 3 garis bantu untuk memisahkan antara badan dan kepala kelincinya. Buatnya tipis saja karena nanti akan dihapus. Ini adalah gambar awal cerita yang sudah Miss Rahmi konsep tadi, di mana Jia berbagi permen dengan Cio. Jia sebelah kiri dan Cio sebelah kanan. Miss Rahmi menggambarkan pakaian pada masing-masing kelinci ini agar dapat dikenali mana Jia dan mana Cio. Jangan lupa
balon ucapannya agar jelas ceritanya. Selanjutnya, pada panel kedua dan ketiga, Miss Rahmi akan membuat isi cerita. Di panel kedua ini, ceritanya permen Cio terjatuh. Jangan lupa untuk digambar lagi kostum atau pakaiannya dan balon tulisannya. Agar ceritanya lebih jelas, Miss Rahmi akan menambahkan kata 10 menit kemudian. Jadi ceritanya 10 menit setelah awal cerita tadi. Di panel ketiga ini, Miss Rahmi akan membuat sesuai dengan konsep isi cerita, di mana Cio makan permen yang sudah terjatuh. Jangan lupa untuk menggambarkan kostumnya dan juga balon tulisannya. Jangan lupa garis bantunya dihapus ya, biar terlihat rapi gambarnya. Di panel keempat, Miss Rahmi menggambarkan akhir ceritanya. Di akhir cerita, Cio sakit perut akibat makan permen yang sudah terjatuh tadi. Dalam sebuah komik, sisipkanlah pesan moral agar ceritanya menjadi lebih bermanfaat. Oke, iklan dulu ya. Jangan lupa untuk di-like, subscribe channelnya, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Pesan moral dari komik ini adalah kita harus menjaga kebersihan makanan yang kita makan agar terjaga kesehatan organ pencernaan kita. Di sini Miss Rahmi tidak mewarnainya ya, karena takut kelamaan durasi videonya. Jadi setelah selesai kalian bisa warnai sendiri ya, sesuai selera kalian. Di sini Miss Rahmi juga menambahkan onomatop, permen terjatuh dan perut Cio sakit. Oh iya, jangan lupa tambahkan backgroundnya ya, seperti Miss Rahmi menggambar rumput-rumput ini. Oke, selamat mencoba ya. Sekian pembelajaran hari ini. Miss Rahmi signing off dulu ya. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.